di Kemenko seperti apa sebetulnya? Dua-duanya di bawah Menko semua, Pak. PSN dengan BP. Pilih yang mana sekarang ke depan? Sesuai dengan kebijakan Anda kan? Minta waktu lagi, Pak. Pak Menteri izin, Pak Ellen tahu nih. Jadi ceritanya Pak. PSN ini memang bukan di zaman kami, Nggak, tetapi di zaman Pak Erlangga. Pak Erlangga dengan Permenkonya memberikan PSN kepada Ketua Partai Golkar DPD Provinsi, yaitu Pak Maruf, Pak. Oh, Nah, sudah tahu ceritanya seperti itu. Bu. Kami bukan menghalangi, Pak. Bu, gini Bu, saya nggak peduli partai apa nggak partai. Saya pengen tahu kebijakan pemerintah yang jalan yang mana. Kita akan pegang di situ. Jadi kita nggak singgung ini orang itu, saya nggak peduli. Jadi saya tanyakan tadi ke Pak Menko nih, Wakil Menko kan, sebetulnya kebijakannya apa? Apa Batam akan mengelola atau seperti dulu swasta? Itu yang kita jalankan ke depan. Jadi kita nggak ribut, nggak jelas. Itu yang saya mau kejar nanti. Mungkin Pak Ellen tadi masih minta waktu untuk diskusi sama menteri yang Ibu sebut namanya tadi. Tadi kalau Saya Pak sudah Maruf, dengar kasus itu juga, saya nggak peduli, tapi yang penting stance kita apa. Kalau kita seperti yang lalu, ya kita jalankan. Kalau berubah ya kita berubah. Ibu nanti yang buat ini, buat apa, mengundang investor dan lain-lain, itu juga bagus. Tapi saya pengen tahu kebijakannya apa. Jadi saya nggak bisa mutusin suka-suka saya. Menko mau ngapain? Kalau Menko bingung, kita tanya Presiden, Pak, Batam mau diapain? Kalau Anda punya butuh uang, saya bisa kasih. Tapi kebijakannya jelas. Itu. Pak Ketua gimana? Sama. Dengan Ibu. Bukan meledak-ledak, heran Bapak agak tenang sedikit. Iya, baik Bapak. Pertama yang paling penting bahwa kebijakan ini memang telah ada sebelum kami, Pak. Dan kami terus terang berkomitmen ingin menyelesaikannya bila mana mekanisme, prosedur, syarat, kriterianya itu sudah sesuai standar. Nah, tapi sekarang mau mendapatkan RKKPR itu harus dimulai dengan mendapatkan lahan. Lahan ini belum dapat. Bagaimana yang disebut oleh Pak Dirman, titik mulai berdirinya ini belum jelas gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, kami ingin sampaikan luasan ini besar sekali Pak, 3.759. Kemarin ada namanya Rempang Eco City, itu isunya luar biasa. Dan kami dalam suasana yang mendinginkan masyarakat setempat sekarang. Itu yang kedua. Pak, yang ketiga. Pak, cukup ya. saya pikir udah clear. Yang penting untuk saya sih, kebijakannya pemerintah mau apa ke depan tentang Batam. Itu yang saya akan kejar. Ya. Jadi Pak, saya ngerti sekarang permasalahannya. Saya sudah dengar selentingan sebelumnya sih, tapi saya belum ngerti yang mana sih yang ini yang udah clear sekarang. Jadi kita akan tanya ke Kemenko maupun ke Presiden nanti kalau perlu langkah ke depan mau diapakan. Ini kan dari Menteri dari Mensesnek, ya katanya ke Mensesnek juga. Jadi kita clear. Dari situ baru kita jalan ke depan. Kalau model yang lama yang jalan, ini kan saya percepat betulan. Tapi kalau misalnya, bagusan di handle sendiri, ya handle yang betul nanti. Tapi kita desain yang betul. Sekarang saya belum bisa mutu. Ini kan cuma teknikal aja. Karena nggak setuju stop itu pasti nggak keluar. Pasti nggak akan keluar. Karena filosofinya udah berbeda. Filosofinya berbeda. Tapi saya pengen tahu filosofi pemerintah apa. Nanti kita bisa berdasarkan itu ya. Maaf Pak Menteri, yang kasihan Presiden saya Pak Menteri. Ya? Kemarin tanda tangan tapi lahan belum clear gitu loh. Kalau ngomong tanda tangan MOU, Pak Maruf tanda tangan MOU sebelum di Amerika udah banyak. Mungkin kalau dijejerin dari Batam udah sampai Singapura kemarin. Jadi Pak Maruf jangan selalu ngomong udah tanda MOU, ini belum selesai Pak Maruf belum Pak, gini Bu, clear. Nanti keputusan pemerintah apa itu yang saya jalankan. Oke. Jadi nanti kita nggak usah ngotot di sini, biar aja Menko, Mensesnek, dan kita tanyakan ke Presiden Batam mau diapain. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.